Kita berdoa ya. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur untuk kelas kami di sore hari ini. Kami serahkan supaya Engkau memimpin kami, agar kami dapat menjadi pelajar dan pelaku firman. Ya Bapa, ampuni dosa kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran kita sekarang yang ke-11 ya, ke-11, yaitu tentang doa. Minggu lalu tentang doa, minggu ini tentang mengikut Yesus ataupun discipleship ataupun pemuritan. Nah, coba kita buka dalam Markus ya, pasal 8 ya. Kita buka Markus 8. Ya, kita akan membaca ya, dari ayat yang ke-34 ya. Markus 8 ayat 34. Silakan dibuka. Markus 8 untuk headset yang baru terkoneksi. Markus 8 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Putra Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Nah, jadi di sini kalau kita melihat ya, mengikut Yesus itu pertama-tama menjadi murid itu kita dipanggil. Kita dipanggil ya. Setelah kita dipanggil, Tuhan Yesus itu memberikan kita apa itu? Pelajaran. Pelajaran. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya? Yaitu memberi contoh. Tuhan Yesus dia memberikan teladan. Apa itu teladan? Tuhan Yesus hidup bersama-sama murid-muridnya, dan Tuhan Yesus selalu setiap hari berkeliling dari kota-kota ke kota yang lain dan dari desa-desa ke desa yang lain. Dia memanggil kita dengan panggilan Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Apa itu kabar baik? Ada 4 hal. 1, Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Apa buktinya dia mati? Dia sudah dikubur. Kemudian yang berikutnya apa? Dia bangkit dari kematian sesuai dengan Alkitab pada hari Minggu. Makanya hari Minggu tanggalannya merah. Apa buktinya dia bangkit? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 10 kali. Oke? Jadi dia memberitakan Injil bahwa semua manusia sudah berdosa. Kalau tidak percaya Yesus akan binasa. Jadi dia mengatakan bahwa kalau kita percaya Yesus, kita harus buktikan dengan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Apa itu murid? Murid itu belajar dari guru. Siapa guru kita? Guru yang tidak pernah bersalah, guru yang sempurna, guru yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa adalah Yesus. Jadi dia di sini berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa maksudnya menyangkal diri? Meninggalkan manusia lama. Manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kemudian dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, bukan hanya menyangkal diri tetapi rela mengikut
Yesus dengan memikul salib. Apa itu memikul salib? Apakah kita memakai kalung dengan bandul salib? Apakah begitu? Apakah kita membuat salib terus kita pikul-pikul? Apa maksudnya memikul salib? Rela menderita. Rela apa? Apa itu menderita? Kalau kamu jadi orang Kristen, kamu diejek, kamu nggak membalas dengan ejekan. Ya kan? Kalau kamu disakiti sebagai orang Kristen, kamu tidak membalas dendam. Kenapa? Karena kita tahu Allah yang akan membalas kejahatan. Paham ya? Nah, jadi kita di sini harus memikul salib, mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus? Belajar semua pelajaran Yesus. Satu, belajar semua pelajaran Yesus. Kemudian apa? Lakukan semua perintahnya. Lakukan apa? Perintah Tuhan Yesus. Kalau di perjanjian lama ada 10 perintah. Kalau di perjanjian baru perintahnya itu lebih dari 1000. Lebih dari 1000. Kamu tahu nggak? Apa perintah yang utama dari seluruh Alkitab? Ada 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap lubuk jantungmu, seluruh hidupmu, seluruh akal budimu, seluruh kekuatanmu. Kasihilah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan yang berikutnya, apa bukti kamu mengasihi Allah? Kamu mencintai Allah. Kasihilah tetanggamu. Apa tetangga? Orang-orang yang di sekitar kita. Dengan bagaimana cara mengasihi tetangga? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi ini ayat kunci ya. Baik di dalam Injil Markus 8. Nanti kita akan pelajari di Kebaktian Matahari Terbenam ya. Khotbahnya sama ya. Dan Lukas 14 ayat 26. Nah, sekarang kita melihat harga apa yang harus dibayar. Setiap orang yang mengikut aku menyangkal diri, walaupun kita sampai ya memikul salib dan kehilangan nyawa, halaman 79. Ya, kehilangannya nyawa, tetapi ya dalam perikop berikutnya yang diberi judul harga apa yang harus kita bayar. Jadi kalau kita kehilangan nyawa, kita takut nggak? Kita takut mati nggak? Kenapa kita tidak takut mati? Kenapa? Karena kalau mati kita masuk surga. Dan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati kan? Jadi kita tidak takut mati. Jadi barang siapa kehilangan nyawa karena kita memberitakan Injil karena nama Tuhan Yesus, kita menyelamatkan nyawa kita. Kenapa? Kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi di sini ada pertanyaan yang perlu dijawab. Apa gunanya satu orang itu memiliki seluruh dunia? Semua dunia ini milik dia. Pernah nggak terjadi orang kaya memiliki seluruh dunia? Marco, ada nggak orang yang punya Pontianak? Siapa yang punya Pontianak? Nggak ada kan? Paling-paling kamu punya sebuah rumah, 2 buah rumah. Nggak ada orang yang punya Pontianak. Pernah nggak ada satu keluarga memiliki seluruh dunia? Siapa dia? Nuh. Keluarga siapa? Nuh. Jadi waktu air bah itu, Nuh dan keluarga keluar dari air bah. Siapa yang punya seluruh dunia? Nuh bertanya pada anaknya Sem, Ham, Yafet. Sem, Ham, Yafet, putra-putraku. Siapa yang punya Pontianak? Semua orang udah mati. Punya siapa? Keluarganya Nuh. Betul nggak? Betul nggak? Siapa yang punya Jakarta? Keluarganya Nuh. Tapi apa gunanya kalau kita punya semuanya, tapi tak percaya Yesus? Kalau mati masuk neraka, ada gunanya nggak? Orang punya katakanlah 100 rumah. Dia bisa nggak tidur di 100 rumahnya? Jam 9 tidur di rumah yang satu. Jam 10 pindah lagi rumah yang lain. Repot kan? Bangun terus kan? Kalau tidak percaya Yesus, walaupun kita punya seluruh dunia, nggak ada gunanya. Karena, kamu tahu nggak, yang dapat kita lihat dengan mata, apa saja? Handphone. Yang bisa kita lihat dengan mata apa? Komputer, rumah. Semuanya akan apa? Akan berlalu. Akan apa? Berlalu. Seperti baju kita. Baju ini bisa jadi usang nggak? Bisa. Manusia pun bisa mati. Tapi apa yang tidak kelihatan dengan mata, itu firman Tuhan kekal adanya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, pertanyaannya. Nah, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri? Kita dahulu, sebelum percaya Yesus, kita adalah seperti ulat bulu. Seperti apa? Pernah lihat ulat bulu nggak? Membuat kita gatal nggak? Nggak baik. Tapi setelah kita percaya Yesus, kita lahir baru. Coba sebut sama-sama. 1, 2, 3. Lahir
baru. Apa itu lahir baru? Kita percaya firman Tuhan. Apa itu lahir baru? Kita percaya firman Tuhan, bahwa kita hanya bisa dikuduskan dan diselamatkan. Kamu kalau pakainya kotor, kamu cuci di mesin cuci atau dengan tangan, betul nggak? Kalau jiwa kita kotor, bagaimana mencucinya? Kenapa orang suka ngomong kotor? Karena jiwanya kotor. Di sekolah Kristen Kalvari ada anak ya, dia nggak berani ngomong kotor di kelas. Kenapa? Karena ada CCTV. Kamu tahu nggak kemana dia ngomong kotornya? Masuk WC, karena di WC nggak ada CCTV, nggak ada TV-nya, dia ngomong kotor di situ, ketangkap guru. Kenapa orang ngomong kotor? Kenapa orang berdosa? Karena kita sudah berdoa. Bagaimana supaya kita dikuduskan? Satu, darah Yesus, darah Yesus. Kalau nggak ada darah Yesus ya, kita minta ampun dosa nggak akan diampuni loh. Ya, nggak bisa. Yang kedua, apa yang menguduskan kita? Firman Tuhan. Tiap hari kamu harus baca Alkitab. Karena ada banyak pikiran kamu, pikiran yang tidak bersih. Supaya kamu tahu pikiran kamu salah, gimana caranya? Kamu harus membaca Alkitab. Supaya kamu tahu. Seperti cermin Alkitab itu. Kalau kamu bercermin, kamu tahu kan muka kamu bersih atau kotor kan? Betul nggak? Kalau kotor, akan dibersihkan. Nah, yang mengotori kita itu dunia, dosa. Tetapi yang membersihkan kita, darah Yesus, firman Tuhan, Roh Kudus. Jangan lupa apa? Roh Kudus akan mendorong kita supaya kita tahu kita berdosa dan diri sendiri harus bertobat. Harus berubah. Kalau kamu ngomong kotor, alamak. Boleh nggak bilang alamak? Mak kita bukan Allah kan? Yang punya Allah apa? Allah Bapa. Tidak boleh gunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum ketiga. Jadi kalau kita sudah tahu itu tidak baik, kita mau berubah. Mau apa? Berubah. Dulu Marco nakal, sudah percaya Yesus, sudah belajar firman Tuhan. Masih mau nakal nggak? Nggak mau. Mampu nggak? Nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Harus minta tolong Yesus supaya diberi kekuatan. Diberi apa? Kita mampu nggak? Nggak mampu. Kenapa sampai mampu? Karena ditolong Tuhan Yesus. Mengenal diri yang lama, si aku yang lama, itu sangat menjengkelkan. Sangat apa? Seandainya kamu punya video, kamu lihat kamu nakal, kamu jengkel loh. Betul nggak? Karena kamu mau jadi orang baik, sudah percaya Yesus. Paham ya? Mengenal diri sendiri yang lama, kita hidup dalam dosa. Tetapi setelah kita percaya Yesus, nah, kita punya rasa ego. Apa tuh ego? Kalau bahasa Hakanya, cisi. Apa tuh cisi? Siapa yang penting? Saya. Siapa yang duluan? Saya. Semua saya. Semua apa? Sombong. Ya. Apa itu egois? Mementingkan diri sendiri. Orang lain nggak penting. Jadi kita harus tinggalkan. Ya. Bagaimana kalau kita lihat di halaman 80? Sejak kita percaya Yesus, dalam 2 Korintus 5:17 kita baca halaman 80. Jadi ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hafalkan ayat ini ya. Barang siapa yang sudah di dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang lama? Apa yang lama? Marah, tidak sabar, egois, ngomong kotor, nakal, sudah berlalu. Yang baru, apa yang baru? Apa yang baru? Suka nyanyi muji Tuhan, membaca Alkitab. Kalau disuruh, taat. Ayo Marco, cuci piring. Langsung tinggalkan permainannya. Cuci piring. Karena sudah percaya ya Yesus. Yang lama suka bantah, malas. Itu ditinggalkan. Ingat ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita adalah ciptaan baru. Nah, kalau kita sudah percaya Yesus, kamu tahu kan? Tuhan Yesus itu jadi Tuhan. Jadi apa? Tuhan. Tuhan itu apa sih? Tuhan. Tuhan itu seperti Tuan yang paling tinggi. Dia kasih kamu perintah, kamu jalankan. Ingat ya. Nah, yang berikutnya halaman 80, apa yang disebut dengan memikul salib?
Coba kita baca dalam Matius 11 ayat 28 dan 30 yang sudah dicantum di situ. Yesus mengundang, ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Jadi kita ini letih, kita ini lesu, punya beban berat. Yesus mengundang kita, dan dia mengundang apa? Supaya dia beri kita namanya istirahat. Iya, apa tuh istirahat? Sabat. 1 minggu 7 hari, 6 hari bekerja, hari ke-7 istirahat. Ada berapa macam sabat? Yang pertama, sabat 7 hari, hari ke-7 istirahat, seminggu 7 hari. Sabat kedua, kamu ya belum percaya Yesus, kamu jadi budaknya dosa. Siapa bos kamu kalau orang nggak percaya Yesus? Setan. Setan kan? Dia memperbudak kita. Tapi kalau kita sudah percaya Yesus, kita tidak lagi budak dosa, tidak lagi budak setan, tetapi kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba pelayan Tuhan yang disuruh-suruh oleh Tuhan. Tuhan ada suruh kita nggak? Ada. Dia bilang, datanglah kepadaku. Kamu datang nggak kepada Yesus tiap hari? Ada nggak membaca Alkitab tiap hari? Ada nggak berdoa? Aku akan memberikan kepada kamu istirahat. Nah, itu istirahat yang kedua. Yaitu kita dibebaskan dari dosa. Ada istirahat yang kekal, kalau kita mati kita masuk surga. Tapi kalau orang tak percaya Yesus, kalau dia mati dia kemana, Marco? Kemana? Neraka. Bagaimana neraka itu? Api tak padam, ulat tak mati, dan tidak boleh ada kawan. Ya, kenapa tak boleh ada kawan? Kenapa? Bosan? Tak boleh ada kawan. Kalau ada kawan bisa kelahi, bisa? Bisa apa? Boleh nggak ada kawan di situ? Nggak boleh. Tuhan mau menghentikan dosa. Caranya apa? Dikurung seorang diri. Nggak ketemu loh. Ada orang mengatakan, masuk neraka enak, orang ramai loh. Ya banyak artis di situ, ya. Ketemu orang-orang nih. Nggak bisa ketemu, apa? Yang bisa ketemu di mana? Di surga. Ingat Bapak ya. Jadi istirahat itu sabat ada 3 macam. 1, kerja 6 hari, istirahat sehari. Kemudian sabat yang kedua dibebaskan dari dosa. Dulu kita adalah hamba-hamba dosa loh. Tapi dibebaskan oleh Yesus dari dosa. Silakan masuk. Oke. Tapi jangan ribut ya, Oktaviani. Oke, lanjut. Jadi istirahat ketiga apa? Kekal. Kalau kita mati, boleh masuk surga. Kalau orang tidak percaya Yesus, selama-lamanya dia disiksa di neraka. Nah, itu artinya sabat. Memikul salib itu kita diberi kelegaan. Bahasa Indonesianya itu lega. Tapi sebenarnya bahasa aslinya itu istirahat. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah jantung, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Begini loh, kalau kamu sudah percaya Yesus, kenapa nggak langsung dibawa masuk surga? Enak mana dunia dengan surga? Enak mana? Surga. Bisa nggak kita sudah percaya Yesus, ini layak nggak masuk surga? Bisa. Kenapa Tuhan Yesus nggak bawa kita langsung masuk surga? Kok diizinkan di dunia ini berjuang, harus sekolah, harus kerja, ya, kadang-kadang sakit, menghadapi banyak masalah. Kenapa? Karena dia ingin kita jadi saksi. Jadi apa? Ya, karena banyak kan keluarganya yang belum percaya Yesus kan? Harus kita kenalkan Yesus pada mereka. Jadi saksi. Artinya memikul kuk. Kamu tahu nggak apa tuh kuk? Tahu nggak kuk? Kuk itu sapi zaman dulu. Dipasang ini kayu, dan di kayunya tuh dikasih mata baja. Zaman dulu kan nggak ada traktor, nggak ada mesin, jadi sapi itu disuruh gerak, ya, sehingga mata bajanya tuh apa? Melembutkan tanah sehingga seperti tanah itu dicangkul. Namanya ku. Namanya apa? Ku. Apa itu ku? Kayu yang diletakkan di lehernya sapi supaya di belakangnya dipasang pisau pencangkul. Yesus tuh kasih kita kuk lu. Apa tuh kuk? Kerjaan. Kasih kita kamu apa? Pekerjaan. Tapi sebelum kamu bekerja, Tuhan Yesus mau latih kamu. Apa?
Melatih. Bagaimana cara melatih? Ya sekarang nih belajar. Di dalam kebaktian belajar. Nanti tanggal 29 ada seminar kan, kalian boleh belajar tentang misi ya. Tanggal 29 nanti. Nah, sekarang kamu lihat memikul salib. Apa itu tadi saya mengatakan memikul salib? Menyangkal diri ya, meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Memikul salib artinya apa? Rela menderita. Rela menderita. Nah, kemudian dilanjut, siapa yang kehilangan nyawa karena Yesus akan mendapatkan nyawa. Kalau kita sampai ya bisa menjadi orang kaya tetapi tidak percaya Yesus, tidak ada gunanya. Karena harta tidak bisa ya, dibandingkan dengan nyawa. Mana berharga harta dengan nyawa? Nyawa. Kamu tahu nggak barang yang paling berharga di bumi ini apa? Bukan rumah, bukan mobil, apa? Setelah nyawa apa? Badan manusia. Badan? Kalau badan kamu ini ya, mau dipesan di pabrik, kira-kira harganya berapa? Mata kira-kira. Kamera ini dibandingkan mata mana yang canggih? Kamera lebih canggih kan? Kalah kamera. Kalau kamera ini saya nyalakan, saya harus fokus dulu kan? Kan, fokus baru. Kalau mata, saya langsung lihat situ, nampak. Perlu fokus gak? Cepat sekali loh. Apa? Jadi canggih mana kamera dengan mata? Mata. Otot apa yang paling kuat? Nggak pernah dia berhenti bekerja. Kaki, tangan? Hah? Apa? Tangan? Kalau kamu petinju tangan. Kalau pesepak bola, Ronaldo kaki. Ada yang lebih kuat dari tangan kaki apa? Kita nggak sadar. Satu hari dia ngangkut air ya. 7 ton. 1 galon berapa? 20 kilo, berat kan? Ini 7.000 kilo loh. Jantung. Pompa darah, naik, turun, pom. Dia ada bilang nggak? Novi, capek nih Novi. Kasih break lah Novi, ada? Hah? Berapa darah yang dipompa naik turun satu hari? Kamu kalau ke dokter tanya ya. 7 ton, apa? 7 ton. Anak saya dulu ya kerja di toko. Satu hari di toko, kamu tahu nggak, jalan kaki 10 sampai 15 km loh, nggak berhenti bekerja 8 jam. Nah, capek nggak? Capek sekali. Jantung dari dalam rahim ibu sudah bekerja, nggak pernah diturun mesin servis. Paru-paru, ada nggak orang copot paru-parunya dibersihkan kayak AC? Nggak ada. Kamu tahu nggak? Badan manusia, kalau kita masukkan pabrik untuk diproduksi, itu bisa bikin rumah 100 tingkat. 100? Harganya triliunan, apa? Triliunan. Tetapi yang lebih berharga dari tubuh adalah nyawa kita. Kenapa nyawa? Karena kekal. Kenapa? Kekal, tidak ada nilainya. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana cara kita menjadi murid Yesus? Langkah-langkahnya di halaman 81. 1. Menyangkal diri. Apa menyangkal diri? Meninggalkan manusia lama. Yang kedua, memikul salib, rela menderita. Rela apa? Menderita. Yang berikutnya, kalau kita baca Filipi 3:8, malahan segala sesuatu ya, kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Jadi kita ya, kalau menjadi murid Yesus harus mengenal Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada segala-galanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi penting ya. Bagaimana cara kita mengenal Yesus? Tiap hari baca firman, khususnya membaca Injil Tuhan Yesus. Membaca apa? Ya, jangan bosan-bosannya membaca Injil Tuhan Yesus ya. Kamu bilang, oh aku pernah tahu tuh cerita Sakyus. Nggak mau lagi bacalah, bosan. Jangan. Setiap kali kamu membaca, walaupun ceritanya pernah kamu dengar, ada berkat baru, berkat khusus. Berkat baru, berkat apa? Nah, jadi jangan. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, ya, kita belajar seperti Yesus. Pertama, menyangkal diri, meninggalkan manusia lama. Yang kedua, rela bekerja walaupun menderita. Yang ketiga, kita belajar seperti Yesus. Yang keempat, nah kamu lihat ya, apa itu menjadi murid Yesus? Selalu mengikut Yesus. Ada lagunya, mengikut Yesus, keputusanku, halaman 82.
Orang kan nggak tahu kan apa itu jadi murid. Nah, murid itu bahasa penting di Alkitab loh. Karena dalam Amanat Agung, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah segala suku muridnya Yesus. Jadi, apa tuh murid? Yesus berjalan di depan, kita ikut dia di belakang. Apa menjadi murid? Apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Apa tuh menjadi murid? Apa yang Yesus lakukan, kita melakukannya juga. Bagaimana caranya tahu apa yang Yesus lakukan? Rajin-rajin baca firman dan rajin-rajin membaca Alkitab. Ada lagunya, bisa nyanyi nggak? Coba nyanyi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak ingkar. Nah, yang kelima. Tuhan Yesus tuh bagaimana dia cara jadi guru kita? Kalau saya jadi guru kamu kan, hanya beberapa saat saya mengajar kamu. Waktunya terbatas. Kalau Yesus menjadi guru kamu, selama-lamanya. Kenapa? Karena dia tinggal dalam lubuk jantung kita dalam Wahyu 3:20. Jika ada orang mendengarkan suaraku, Yesus mengetuk pintu dan membukakan pintu untuk aku akan masuk ke dalam lubuk jantungnya mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama aku. Jadi Yesus ada di mana? Ada di sorga, tapi ada di mana? Dalam hati kita, jantung kita. Nah, sekarang yang berikutnya yang terakhir. Apa untungnya ikut Yesus? Apa untungnya? Apa untungnya? Tadi ya, menjadi ciptaan baru. Satu, menjadi ciptaan baru. Yang kedua, menjadi keluarga Allah. Menjadi apa? Kita bisa memanggil siapa? Allah sebagai Bapa. Dan kita dibebaskan dari belenggu dosa, 2 Korintus 3:17. Ingat ya. Kemudian apa untungnya menjadi murid Yesus? Kita dapat bekerja di ladangnya Tuhan, meninggalkan rumah kita. Kalau kita menjadi penginjil yang sepenuh waktu, kita akan menerima kembali ya, dalam saat ini juga 100 kali lipat. Dan akhirnya kita mendapatkan hidup yang kekal, Matius 9:29. Jadi pertanyaannya, dalam dunia kita memang menerima penganiayaan seperti Tuhan Yesus, tetapi jangan khawatir karena kita harus menguatkan lubuk jantung kita karena Yesus telah mengalahkan dunia. Yohanes 16:33. Jadi begini loh, ada nggak tugas yang Tuhan berikan pada kita, kita lakukan dengan kekuatan Tuhan, pasti sukses, pasti apa? Nah, pasti menang. Ya, karena kenapa kita bisa selalu berhasil? Karena kita melakukan tugas Yesus dengan kekuatan Yesus. Coba kita baca dalam Yakobus 1:12 halaman 83. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kemudian yang terakhir, 2 ayat 1 Petrus 5:4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi begini ya, kita bekerja zaman sekarang tidak ada upahnya, tetapi upah kita besar di sorga. Yang terakhir kita baca Wahyu 2:10, 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi di sini ada kata mahkota kemuliaan dan mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pelajaran kami di malam hari ini. Kami akan masuk dalam kebaktian matahari terbenam. Pimpinlah kami menjadi pelajar firman dan pelaku firman. Ya Bapa, dengarkan doa kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tunggu ya, saya foto dulu kalian bertiga, baru kita turun ke bawah. Halo Seth, bye-bye Seth. Di Jakarta yang ikut namanya El Heset. Oke, ya, sini ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Matikan AC-nya tolong. Bisa. Kameranya matikan, Novi.